Kita udah sampai nih di lingkungan tempat wisatanya. Kita mau masuk dulu. Ikutin terus. Bantu subscribe dan tekan tanda lonceng, gratis kok. Nih ada seperti tempat oleh-oleh gitu ya guys. Tuh ada kopi juga, ada tas juga, ya. Jadi kalian bisa bawa pulang oleh-oleh, tinggal beli di sini. Gak usah beli jauh-jauh lagi ya. Dan langsung kelihatan. Nah ini dia wisata kapal di atas rumahnya ya guys. Ini lagi musim liburan, jadi wajar memang rame banget nih orang-orang yang liburan kemari ya guys. Ada bule-bule juga. Ini ada bule lamno nih guys ya. Kalau ini apa? Bule ketek. Oke. Ini kita mau naik ke atas ya guys. Ini kita pergi guys, itu jam 12 teng siang ya. Jadi memang teriknya luar biasa. Tuh, kita udah sampai. Nih kapalnya. Kita lihat suasana bawah dulu ya. Oh, di sini juga ada oleh-olehnya guys. Tuh, ini untuk pagar. Nah, ini ada. Oh, ini ada penjelasan ya kan? Ya kan ada yang jelasin nih. Kayaknya di bawah sana. Nanti kita ke bawah. Kayaknya ada guide-nya yang jelasin yang di bawah tuh yang. Ada yang jelasin kayaknya. Kalau mau nampak lebih luas tuh dari atas ya. Yuk kita naik ke atas. Panasan dia buka. Jadi nggak mau minta ikut dia guys. Ya. Tuh. Suasana dari atas. Jadi memang kapal nelayan ini tuh yang besarnya segini ya guys. Terdampar ke atas rumah warga tuh ya. Makanya tidak dihancurkan biar sebagai bukti peninggalan tsunami. Jadi memang kuasa Allah itu ya guys. Tuh. Kita bakal turun ntar lagi ya guys nih. Kelihatan ya nih. Ini bekas kamar mandi. Tuh ada WC-nya. Tuh. Yuk kita turun yuk. Ini kita udah sedikit turun ya. Tuh guys. Yuk kita turun. Papa. Kita mau masuk ke sini ya guys, ke dalam bekas bangunan rumahnya. Nih tuh ada tulisan penataan situs tsunami kapal di atas rumah Lampulo. Tuh ya, diprakarsai oleh Kementerian ESDM Banda Geologi. Ini itunya. Guys, Namanya. nama apa? Oh ini untuk penjelasan namanya kapal tsunami Lampulo ya. Nah ini bekas kamar mandi juga ya guys. Jadi ini juga bekas kamar mandi. Ini termasuk rumah besar sih yang mereka, yang kapalnya apa sih namanya tuh? Kapalnya tempat mandinya. jatuh. Kapalnya itu di atas rumah yang lumayan, rumahnya besar. Tuh ada bathtubnya juga tuh. Ini ada galeri foto tsunami di mana? Dalam ya. Kemarin tuh kayaknya ada sih, nggak tahu. Kita cari yuk. Ini ada apa lagi di sini ruang? Oh ini dia nih. Nih, oh ini nama-nama ya. Aduh salah lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya guys. Ini nama-nama mana Cak Kampung ini kan Cak kayaknya. Nama-nama korban Kampung Lampulo guys. Ini ada 496 tuh. Oh, total semua korban dari Kampung Lampulo ini ada 982 korban. Tuh.
Masya Allah mereka syahid ya guys. Ya guys, seperti yang kita bilang, ini nama-nama para syuhada. Ada 982. Kita lanjut. Yuk kita naik ke atas guys. Ada apa? Hati-hati ya. Oh, foto-foto ya. Adik mau naik. Ca, tolong Ca, anak bunda Ca. Oke ya. Kita mau naik ke atas. Nah, ini untuk tertarik menjadi emang udah nggak ditinggalkan lagi ya guys. Nih galeri foto untuk lantai 2. Nah ini kapalnya ya guys yang ini kapal lain ya. Ini dia nih itu beda mungkin, itu dari samping tuh nggak. Oh iya, ini mungkin ini dari samping, banyak rumah yang kena kayaknya. Ini dari depan, ini dari ujung ininya sih kapalnya. Terus ini dari belakang kan. Tuh. Buat di atas bangunan kapal. Ini juga ya guys, mungkin udah mulai dibuat kemarin itu. Nih yang jelasnya. Jadi ini keadaan dulu nih guys ya. Banyak ya guys galerinya, nih foto-fotonya berbagai itu di print atau galeri. Kok ada apa? Terus kita pergi Marisi nggak atau naik ke atas ya? Jelajahnya ke ikan. Iya, jenazahnya tuh karena kan banyak kali korban jiwanya. Nah ini kalau kita keluar rumah, jadi ini kan nggak kena nih kapalnya. Nah ini baru kena samping. Berarti kalau foto yang kita dari samping tadi, dari belakang tadi, ini rumah yang ke kanannya tadi kan, nah langsung kena ya guys. Tuh. Tapi ini masih satu rumah ya kan? Iya. Masih satu rumah nih guys. Ada beberapa rumah nih yang kena, tapi nanti kita dengar ya guys penjelasannya. Semua ini foto. Nama ibu siapa bu? Nama saya Nilawati. Emang orang sini bu? Iya. Korban tsunami juga ibu? Saya cerita sana lagi. Rumah ibu di sana. Saya cerita dulu Ya orang-orang dulu guys nih. tentang kapal ini. Yang mendengarkan. Jadi itu dari Jakarta. Saya dari Lombok. Yang itu dari Jakarta. Yang mendengarkan ya. Di depan lah bu, biar dengar. Iya, dengar. Lamno itu kena juga tsunami dia. Jadi Lamno itu saya sering ke Baba Dua. Waalaikumsalam. Selamat datang. Mungkin saudara-saudara kena juga tsunami ya. Ada sih sepupu. Jadi saya cerita kapal ini sebenarnya belum pernah ke laut. Kapal ini yang punyanya orang Lunga. Tahu kan Lunga? Dari Lunga dibawa ke tempat. Jadi rencana hari Senin mau turun ke laut, cuma hari Minggu sudah nyangkut di rumah ini. Jadi yang punya rumah ini namanya Ibu Abasyah, beliau seorang guru SMA. Jadi kalau suami beliau kerja di Pertamina, memang termasuk orang kaya di sini. Beliau selamat semua. Jadi pagi-pagi itu bu, kan gempa dulu kita. Gempa sangat kuat, 9,3 itu, cuma rumah-rumah nggak ada yang runtuh. Kan? Kalau rumah memang nggak ada yang runtuh. Jadi setelah gempa, kira-kira lama gempanya 8 menit. Setelah gempa kami pikir memang sudah aman, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Rupanya dalam 20 menit air sungai yang ibu lihat tadi, itu surut, ditarik ke laut. Kan dekat laut sini, dari pinggir laut ke tengah laut tuh surut airnya sekitar 500 meter. Di sini kami punya pelabuhan ikan, tempat penurunan ikan memang tiap hari ramai.
Jadi hari Minggu itu pun banyak orang-orang mandi di pinggir laut. Ya, mereka melihatlah Bu, ikan-ikan tuh banyak-banyak terlepar semua. Mereka ambil lah ikan. Nggak taunya begitu mereka melihat ke tengah laut, air sudah naik setinggi gunung, suaranya seperti pesawat mau terbang, gemuruhnya. Jadi mereka lari. Kalau jalan utama cuma ini satu, Bu. Jadi orang yang di sini saat gempa melihat ada swalayan yang runtuh. Mereka melihatlah swalayan kan. Habis itu orang dari sana pun pulang, orang sini keluar, terjadilah tabrakan. Jadi disitulah saat air itu naik, disitulah banyak orang yang meninggal. Kalau nggak balik mungkin selamat tuh. Iya, kan kita nggak tahu. Kita dengar azan dulu sebentar ya. Jadi saat itu Bu, memang terjadi tabrakan mereka. Jadi ada yang lari ke sini, memanggil lah orang-orang sini, naiklah ke rumah Ibu Abbasiyah ini. Jadi Ibu Abbasiyah ini memang orangnya terbuka, misalnya dia ajaklah orang-orang naik ke rumah dia ini. Memang tingkat 2 banyak di sini, rumah tingkat 2 memang banyak. Ini di sini ada satu rumah besar punya tingkat 2 juga. Cuma itulah memang Allah mungkin menunjuk rumah Ibu Abbasiyah ini. Naiklah mereka ke situ ke tingkat 2 itu ada 30 orang Bu, ada termasuk anak kecil. Maksudnya itu waktu udah Orang terempas air udah ada 30 apa naik air. terempas dulu baru orang naik kan? Naik dulu. Air belum sampai, mereka sudah naik ke tingkat 2. Oh gitu. Nah, begitu mereka naik ke tingkat 2, dalam hitungan detik air itu kan terus masuk ke tingkat 2 itu setinggi leher mereka. Jadi saat itu Ibu Abbasiyah sudah panik karena air terus datang terus. Jadi panik dia, ya Allah, mungkin hari ini hari terakhir, dia bilang. Dia salam-salaman, kita minta maaf semua, mungkin mati kita semua hari ini. Ada pembantu dia Bu, pembantu Ibu Abbasiyah ini laki-laki, langsung dia naik ke atas atap. Dia buka seng naik terus ke atap. Mungkin 30 orang tuh mau dinaikkan ke atas yang paling tinggi. Saat dia duduk di atas atap, dia lihatlah kapal ini Bu. Kapal ini dihanyutkan dari belakang rumah ini. Ini rumah asal sampai sekarang masih ini satu nih. Dari belakang rumah ini langsung menabrak atap rumah Ibu Abbasiyah, dibawalah ke sana Bu, pusing-pusing kata dia. Saat gelombang itu surut kan, gelombang berubah surut. Begitu surut, nyangkut lagi di sini. Kapal ini posisi dia jalan gitu, posisi dia balik pun kayak gitu. Begitu dia duduk di atas rumah Ibu Abbasiyah ini, yang pekerja pembantu Ibu Abbasiyah tuh keluar, ada kapal menjemput kita katanya. Dia pikir kapal menjemput orang nih. Begitu buka pintu, langsung mereka naik ke dalam kapal semua. Walaupun naik mereka ke situ, memang saat itu agak susah mereka naik kan, harus apalagi kita orang perempuan, kita nak langkah-langkah susah. Jadi alhamdulillah memang Allah beri sesuatu pada mereka, kekuatan, langsung mereka 30 orang masuk ke dalam kapal ini. Berarti udah sampai ke atap sini apa atap sebelah sana? Atap rumah sini. Atap nih, Atap ini ya, bukan yang ini. Jadi ya. ini Karena kapal ini kan saat surut, saat surut air menyangkut. Oh. Jadi ada orang di atas atap ini pun 20 orang. Mereka melihat orang-orang sana pada naik, mereka sudah dijemput, kita naik juga katanya. Naiklah mereka lagi Bu, sudah 50 orang. Begitu mereka sudah naik ke dalam kapal, mereka melihat lagi gelombang naik tinggi lagi di kejauhan. Jadi ada ustadz di dalam kapal ini. Beliau azan terus. Rupanya gelombang belum sampai ke sini, gelombang itu pecah Bu. Cuma rebah aja terus, cuma sampai ke sini mengalir aja airnya. Saat gelombang itu surut lagi, katanya ada orang-orang yang hanyut samping-samping kapal tuh, ada 9 orang, mereka bantu lagi naik ke kapal. Jadi hidup semua. Alhamdulillah 59 orang lah yang naik ke kapal ini. Alhamdulillah, walaupun ada gelombang lagi, kapal pun tak bisa jalan lagi, cuma goyang-goyang aja katanya. Duduklah mereka sampai segini hari Bu. Mereka kan udah lapar semua, ada anak kecil dan nangis. Saat air surut tuh ada satu keajaiban, ada satu tandan kelapa muda hanyut dekat kapal ini. Ada satu tandan kelapa muda itu 7 biji. Mereka ambillah satu tandan kelapa muda itu, mereka belah. Mereka bagilah sedikit seorang, seperti air zam-zam. Diisi-isinya itu dikasih untuk anak-anak. Jadi dengan apa mereka belah, karena ada alat-alat tukang di atas kapal ini, ada gelas-gelas tukang tuh, mereka pergunakanlah itu.
Jadi sekitar jam 5 sore air pun sudah habis surut, mereka baru bisa turun Bu. Turun pun harus cari tangga. Ada Ustadz ini, Ustadz Mujibur dia namanya. Beliau teringat ada tangga dia taruh sebelah rumah ibu nih. Rumah beliau pun alhamdulillah selamat juga sedikit. Pakailah tangga itu baru bisa mereka turun. Berarti kan kapal ini belum pernah jalan kata ibu. Belum Berarti pernah pas ke laut. terdampar tuh nggak ada nelayannya. Nggak ada, Ya, memang nggak ada nelayan. Memang di atas darat masih, ya. Sebelum gempa itu posisi kapalnya Di sini di pelabuhan ikan, lagi naik docking, lagi dibuat, diperbaiki ya Bu. diperbaiki. Tapi udah ada perkakas. Ya, alat-alat tukang mesin pun sudah ada. Kan rencana hari Senin mau turun ke laut. Hari Minggu sudah naik ke rumah Ibu Abbasiyah ini. Jadi baru orang Lunga punya. Jadi Teku Julfikar ini beliau orang Lunga, orang sana. Sebelum tsunami beliau sudah pindah ke Medan. Tinggal langsung di Medan. Memang pengusaha besar sampai sekarang masih pengusaha. Jadi sekarang rumah dan kapal ini sudah dibeli oleh pemerintah, dijadikanlah museum. Inilah ceritanya. Kalau Ibu Abbasiyah ini di Banda Aceh ini juga cuma kampung lain. Gece namanya kampung. Gece. itu posisinya daerah mana? Rumah saya ke sana. Saya dibawa air ke 2 kampung. Nyangkutlah di pohon kelapa. Saya sempat numpang mobil pickup orang, bawa mamak saya, bawa anak 2. Pickup itu pun sudah penuh orang. Tapi saya minta tolong, mamak saya nggak sanggup lari, saya bilang. Jadi saat saya lari itu, saya melihatlah huru-hara, Bu. Mamak cari anak cari mama. Yang mana anakku, mana begitu gitulah, Bu. Ada anak kecil yang segini jatuh dari gendongan ibunya, Bu. Ibunya lari tinggi pohon kelapa, Bu. Udah putih di atas, kayak gelombang. Aduh ya Allah, numpang. Saya bilang, mama nggak sanggup lari lagi, numpang. Naiklah. Saat saya naik, saya udah naikin mama di belakang, saya di depan. Saat saya naik, saya langsung berpikir, ini kalau pintu mobil ini saya kunci, pasti dalam air nggak bisa buka. Saya pegang. Yang punya mobil bapak itu pun kunci, dia bilang. Saya nggak kunci. Teringat saya dalam air nggak bisa buka, karena air di belakang sudah dekat. Begitu kira-kira baru 2 meter berjalan, langsung mobil kami naik itu digulung dalam air. Oh, aduh. Digulung. Jadi yang di belakang kan sudah berhamburan semua, nggak tahu kemana. Tinggallah saya di dalam, di depan. Nanti ibunya ibu Hilang nggak tahu lagi. Sampai sekarang nggak ketemu lagi. Begitu saya masuk ke dalam kepala kereta masuk ke dalam air, saya dorong pintu mobil kuat, saya keluar 3 kami. Begitu saya keluar, saya di blender lagi dalam air, dalam batang kayu besar tuh, dalam seng-seng. Nah, kayak inilah udah terangkat, ya Allah. Saya ini seperti kapas yang diterbangkan angin gitu kan. Saya pasrah, ya Allah, bila saya meninggal hari ini, ya Allah, saya pasrah. Bisikan hati saya baca syahadat. Habis saya baca syahadat, itulah tubuh saya diangkat. Muncul saya ke permukaan air. Yang pertama saya lihat langit. Oh, masih ada langit, berarti bukan kiamat. Nampak daun kelapa. Saya pegang daun kelapa itu kuat. Rupanya datang gelombang lagi, berputar saya di pohon kelapa itu. Daun kelapa itu pun masih lengket. Nggak lama muncul anak saya 2 orang di depan saya lagi. Anak saya lari itu di depan, ya Allah, anak nun, saya kan dapat batangnya. Disitulah kami berpelukan. Jadi saat itu datang gelombang lagi. Saat surut air tuh kami ikut air turun. Saat ikut air di pertengahan pohon kelapa itu sudah sangkut sampah-sampah semua. Berdirilah saya di situ sampai jam 3 sore. Itu bertahan. Alhamdulillah suami saya pun selamat. Beliau sangkut di atas atap rumah sekolah. Beliau sempat menolong seorang anak kecil berumur 6 tahun. Duduklah mereka di atas atap rumah sekolah. Apa anak itu kecil bilang, kayak mungkin hari ini mama dan ayah saya nggak ada lagi, saya ikut kaki aja boleh. Di situlah tersentak hati suami saya, barulah dia teringat sama anak istrinya. Menangis langsung dia. Mungkin menyesal dia nggak ajak kami kan, nggak ajak kami. Jadi saat itu beliau tolong orang naik ke atas atap. Nggak lama anak itu pun jumpa sama adik mamanya. Jadi saat jumpa diambil lah sama adik mamanya.
suami saya turun, berdoa lagi dia, ya Allah jumpakanlah saya sama anak istri saya walaupun mereka sudah jadi mayat. Alhamdulillah doa itu dikabulkan oleh Allah. Gak lama, lebih kurang 30 menit beliau berjalan, anak saya yang di pohon kelapa itu yang haus, "Ma, itu ayah, ma, ayah," dia bilang, dia panggil, "Ayah," dia panggil. Saya dia panggil, ya Allah suara ini gak asik buat saya, pasti suara anak saya, dia bilang. Itu dia panggil lagi, saya lambai tangan. Begitu saya lambai tangan, beliau melihatlah, ya Allah, ainongon Pak dia bilang kan. Langsung dia sujud. Ya Allah, inilah salah satu perbuatan baik saya dengan menolong seorang anak kecil walaupun saya dalam keadaan sekarat. Alhamdulillah Allah menyelamatkanlah anak istrinya di satu pohon kelapa. Nah, jadi datang beliau turunin kami dari pohon kelapa. Nah, langsunglah turun, carilah tempat yang nggak kena tsunami. Lewat Masjid Raya sana kami jalan. Nah, jadi inilah ceritanya. Jadi saya yang hilang anak satu, mama, kalau adik satu keluarga, daerah Pekanbadan. Dia habis semua. Nah, jadi inilah cerita saya. Tapi ada satu hikmah, mungkin adik-adik bisa ambil hikmahnya. Saat saya dalam air, dipusing-pusing dalam air, alhamdulillah kulit saya ni nggak ada tergores sedikit pun oleh seng-seng tu. Walaupun dalam seng-seng dia ada, aurat saya pun masih tertutup rapi. Saat itu memang banyak orang-orang yang auratnya terbuka. Jadi mungkin ini dengan kata-kata ibu saya terakhir kali dua, pas salat subuh dia bilang, "Nak, hari ini jualan." Saya dengar, nggak jualan, saya istirahat. Habis itu setelah gempa dia bilang lagi, "Nak, pulang pakai baju, mandi pakai baju yang kuat, kalau ada apa-apa pun bisa lari." Saya dengar. Mungkin dengan kata-kata itu saya pasti alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan hidup bagi saya. Nah, jadi inilah kisahnya, pengalaman cerita kapal ini. Ada tanya lagi nggak ada? Nah, mungkin ini aja. Jadi kalau boleh adik-adik ambil apa yang intisarinya, ambillah yang baik-baik. Jadi kepada Allah saya berserah diri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Nih ya guys, tuh ada oleh kantongan kunci, ada jual beras, tuh segala macam. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan bantu share. Enak sekali.